Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan saya Saifal Mafizo, Saya Mary Marisha, saya NPM A1 C02304, dan saya 053. kami dari kelas 5A. Pada kesempatan kali ini, video kali ini kami akan membahas mengenai materi transformasi fungsi. Oke, simak langsung video kami ya. Pada video kali ini, saya akan membawakan alat peraga papan translasi. Pada kali ini, saya akan berfokus kepada materi translasi di transformasi fungsi. Nah, di sini terletak itu komponen-komponen. Nah, ini adalah garis koordinat kartesius yang saya buat bersama kelompok saya, Mary Marisha, dan ini terdapat nama kelompok. Nah, di sini terdapat sticky note yang bisa masing-masing kelompok atau anak-anak bisa tuliskan untuk hasilnya nanti. Nah, tapi sebelum ke alat peraga ini, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai konsep dari transformasi fungsi ini sendiri. Nah, di sini saya mempunyai styrofoam satu untuk kita menuliskan mengenai soal dan materi kali ini. Nah, jadi untuk translasi ini sendiri, nah di sini kita bisa tuliskan Nah, pada kali ini saya mempunyai papan styrofoam yang sudah saya lapisi dengan plastik sehingga anak-anak mudah untuk menuliskan sesuatu mengenai materi atau pembelajaran pada hari ini. Nah, pada transformasi fungsi ini sendiri itu terdiri dari kalau tadi kan kita sudah membahas tentang translasi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang faktor dari translasi. Nah, faktor dari translasi ini sendiri itu dilambangkan dengan T. Nah, bisa anak-anak buka di buku. Itu tertera A. Nah, A ini ya anak-anak sendiri ini merupakan translasi dari horizontal. Nah, kalau yang B ini itu dinamakan dengan translasi vertikal. Maksudnya apa? Maksudnya translasi vertikal dan horizontal ini adalah, nah ketika A ini, maka itu akan terletak di bagian kalau dia bernilai positif itu di sebelah kanan, kalau dia negatif itu terletaknya di sebelah kiri. Nah, sedangkan kalau di B ini vertikal. Nah, vertikal itu yang dimaksud ketika dia nilainya bernilai negatif, maka kurva atau bagian itu ada titiknya terletak di bawah. Tetapi kalau nilai B ini adalah positif, maka itu di atas. Nah, ini untuk translasi sendiri. Nah, selain faktor translasi, ada juga yang dinamakan dengan notasi translasi. Nah, notasi translasi ini sendiri, itu kita misalkan ada nilai A atau titik A itu X, Y ditranslasikan dengan faktor AB, maka kita dapatkan A aksennya yaitu merupakan dari X aksen dan Y aksen. Nah, kalau dimatrikskan kita bisa dapatkan X aksen dengan Y aksen ini. Nah, untuk X aksen dan Y aksen ini adalah dengan A, B dengan faktor translasi tadi ditambah dengan X, Y nilai awalnya tadi. Nah, ini kurang lebih dari materi translasi ini sendiri. Nah, ini materi translasi. Nanti Ibu fotokan terlebih dahulu biar anak-anak bisa lihat ya, sambil kita coba praktekkan. Nah, ini untuk transformasi fungsi. Jadi, untuk lebih pahamnya, anak-anak kita akan coba praktek langsung ke soal ya. Halo, perkenalkan saya Mary. Saya akan melanjutkan
materi yang akan dijelaskan. Tadi kan sudah dijelaskan sama Sahifa bagaimana konsep translasi tersebut. Nah, sekarang saya akan mencontohkannya melalui sebuah soal. Nah, di sini saya punya soal yaitu garis K dengan persamaan 2x min 3 ditambah 4 sama dengan 8. Maaf, sama dengan 0. Ditranslasikan oleh T min 1 min 3. Tentukan hasil translasinya. Nah, kan tadi sudah dijelaskan bagaimana sih rumus dari translasi itu, atau kita sudah mempunyai sebuah konsep di mana jika A memiliki koordinat x, y yang akan ditranslasikan oleh T AB akan menghasilkan translasi A aksen, x aksen, y aksen. Nah, pada soal ini kita dapat sebuah persamaan yaitu 2x min 3 ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kita akan mencari titik x dan y nya. Kita akan menggunakan rumus translasi di mana jika kan kalau di sebuah titik itu rumusnya itu akan menjadi A x, y dengan A aksen, x aksen dikurang A, y aksen, dikurang B sama dengan x aksen, b aksen. Nah, jadi di sini kita akan mendapatkan k aksennya dengan 2x min A dikurang 3y min B plus 4 sama dengan 0. Benar? Nah, di sini kita akan memasukkan nilai A dan B nya, sehingga 2x dikurang A atau dikurang min 1 dikurang 3y, y dikurang dengan min 3 ditambah 4 sama dengan 0. Nah, di sini kita lanjutkan. 2 min dikali dengan min itu hasilnya plus, jadi 2x ditambah 1 dikurang min 3 y ditambah 3, karena min dikali min itu sama dengan plus. Nah, kita akan menyederhanakannya lagi dengan cara 2 dikali x itu 2x, 2 dikali plus 1 itu plus 2, min 3 dikali y itu min 3y, min 3 dikali plus 3 itu min 9, plus 4 sama dengan 0. 2x kita akan menyederhanakannya, 2x dikurang 3y min 9 dikurang min 4 itu 5 ditambah
Min 9 ditambah 4 itu min 5, ditambah dengan 2 itu hasilnya min 3 sama dengan 0. Nah, ini keaksen yang didapatkan dengan rumusnya. Kita akan membuktikan ini bahwa grafik yang ada di sini itu sama nggak ya dengan yang menggunakan rumus. Nah, tadi kita dapat itu titik A aksennya yang kita misalkan dengan A aksen itu 0, min 1, dan B aksennya yang kita dapatkan 3/2,0. Nah, pertama A aksennya di 0, min 1 terletak di sini. Berarti yang ini kita misalkan, nah digambar kita misalkan dengan C. Nah, dia berada pada fungsi yang telah kita buat tadi. Selanjutnya itu adalah 3/2. Kalau 3/2 berarti 1,3, berarti di sini ini 3/2. Dan terbukti bahwa A aksen dan B aksen yang kita gunakan mencarinya dengan rumus itu berada pada grafik yang telah kita buat tadi dengan cara menggunakan pergeseran langsung melalui titiknya, dimana tadi kita geser ke 1, terus kita kebawakan 1, 2, 3, dan ternyata hasilnya sama. Maka kita dapat menggunakan alat peraga ini untuk membuat hasil translasi dari soal dengan menggunakan gambar. Oke guys, itulah tadi video mengenai alat peraga manipulatif dari materi transformasi fungsi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf ya. Dan kalau misalkan kalian punya tanggapan atau saran untuk alat peraga kami, boleh langsung tulis di komentar agar di kemudian harinya dapat kami perbaiki. Mungkin itu saja dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye-bye.